Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Nak muga dimai singkat kepada seluruh kiai murid saya. Yang saya banggakan seluruh teman-teman dari MBC Sekawan Bojonegoro, baik Rois maupun Tanfir, Tanfirian, lembaga Banom Samsul Kabupaten Bojonegoro, teman-teman dari PCNU, baik dari jajaran Rois dan Tanfirian, Rektor Mukiri BPP yang saya banggakan, Rois PCNU Bojonegoro yang sebutkan awal-awalkan, Yai Zulfa Al-Alim Al-Allama fi kulli waqtin wa fi kulli makan. Dan ini betul kayak ngomong. Ikan selalu kami tunggu faktanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara-saudara, Yai Zulfa ini kalau saya sampaikan secara ringkas itu keliru karena tidak bisa diringkas dengan filsafatnya, mulai dari YouTube-nya, mulai dari bahasa sekarang malam kulitannya luar biasa. Bahkan beliau tadi sebagai mu'alif mengarang kitab 2 yang sudah disampaikan, tapi banyak karangan yang baru 2 disampaikan ke saya. Moga-moga yang lain nanti akan disampaikan lagi. Yang pertama adalah Al-Fatwa. Ngono rono yen nang sing buka Al-Fatwa iki posisi bukan masalah KB. Lah opo gerane kok mesti KB malih. Alhamdulillah ya Allah. Ki memang iki jadi pekerjaan. Iki bukan masalah KB, kok beliau ini sekarang menjadi trending topik di Indonesia karena cara berpikirnya sangat lugas tapi tajam. Hari ini kita akan membedah bagaimana strategi arah dan perjuangan Nahdlatul Ulama menuju abad setelah 100 tahun. Strateginya apa? Saya tidak panjang lebar agar beliau panjang lebar. Ya nak aku sing dua keliru, aku sedang berjenengan. Beliau saya jadi saya pendek saja. Nanti tolong disiapkan pertanyaan-pertanyaan karena mumpung ada yang ahli di sini. Nggih, ngapunten. Cekap ya. Moga ya langsung mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-ulama'a bi syarafil 'izzi was-safa wa asyraqa qulubahum wa 'uqulahum bi anwaril baha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihi al-asfiya wa tabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turratahum al-gharra wa tarra. Amma ba'du, yang saya muliakan Rois Syuriah PCNU Bojonegoro Romo Kiai Haji Ahmad Maimun beserta jajaran Syuriah yang hadir. Berikutnya juga yang saya muliakan Bapak Kiai Haji atau agak Kiai terus Dr. Khalid Upen, Ketua Tanfirian beserta jajaran seluruhnya saja yang hadir, pengurus NU se-Bojonegoro, Syuriatan wa Tanfiriatan wa Banoman wa Lajnatan wa Cabang
saya pertama di Bojonegoro. Mungkin ini baru pertama ya. Yang kebetulan tadi malam saya diminta hadir di Haul Mbah Abdul Dar dan Zuriyahnya di Pondok Abdul Dar. Pagi ini ya saya bergembira bisa hadir di sini melihat NU Bojonegoro yang luar biasa, terutama bumbunya dan lain-lainnya. Biasanya saya kalau datang ke PC atau ke satu cabang selain memang biasanya pengajian, karena saya katanya wakil ketua umum bidang Syaikul Lillahi Lahul bidang keagamaan, nah itu pasti pengajian. Tapi saya juga menyempatkan hadir biasanya melihat apa saja yang saya bisa lihat. Lalu karena saya sering ngaji ke sana kemari, biasanya saya ceritakan. Misalnya di Gapura di Sumeneb itu NU itu di sana punya BMT kan, BMT NU Jawa Timur. Itu sekarang cabangnya sudah 100. Dari 12 tahun yang lalu dibentuk itu modal awalnya 400.000. Sekarang asetnya itu BNT Syariah NU di Gapura Sumeneb sana sudah 400 sekian puluh miliar. Jadi gedung-gedung NUIC itu di sana itu bagus karena ditopang oleh BMT-nya. Nah, saya perhatikan itu ini anomali. NU itu dulu biasanya seringkali dalam sebuah ungkapan itu beda dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu katanya susah kumpul tapi gampang baris. Kalau NU itu gampang kumpul, susah baris. Artinya orangnya banyak tapi tidak rapi. Nah, Sumeneb itu Gapura itu menurut saya anomali, dan tapi ya saya berharap bukan saja di Gapura Sumeneb, NU di cabang-cabang lain sama. Kok bisa itu administrasinya rapi sampai bikin BNT itu asetnya 400 sekian miliar. Saya sudah datang langsung. Ternyata ya karena memang yang memegang itu orang yang tepat. Ya karena banyak di antara kita ini seringkali memegang apa saja itu kan tepat. Nah, kadang-kadang pengen jadi kepala koperasi BMTNU, tapi ternyata guru nahwu. Dan guru nahwu itu pengen jadi kepala koperasi. Nah, kalau guru nahwu itu mestinya yang paling tinggi kepala madrasah. Nah, tapi saya tidak ingin mengatakan bahwa ketua PCN Bojonegoro tidak tepat untuk tepat dengan PCN. Karena yang penting yang dilihat adalah bagaimana hasilnya. Nah, tapi jangan seperti di tempat lain. Di Tegal itu ketua PCNU dan sekretaris PCNU-nya itu dokter. Satu ketika saya diundang ke sana untuk meresmikan pondok milik PCNU, namanya saya lupa Pak Rektor ya, Sohibul Bed. Itu punya pondok, membangun pondok, nama pondoknya Pondok Nahdlatul Ulama, nama Pondok Ulama. Lah, menurut saya itu luar biasa. Tapi kemudian jadi guyonan. Lah itu kan ketua PCNU-nya bikin pondok karena nggak bisa bikin rumah sakit, dokter. Padahal dokter katanya bisa bikin pondok, tapi nggak bisa bikin rumah sakit. Kata bikin rumah sakit nggak hasil, akhirnya bikin apa namanya? Pondok. Nah, ternyata saya baru tahu selain Tegal yang ketua NU-nya dokter ya di sini. Nah. Tapi insya Allah di sini ya bikin rumah sakit ya. Alhamdulillah. Oh, kalau di sini rumah sakitnya beres, pondoknya belum kata Pak. Nah, hadirin pada pagi hari ini saya hadir di sini nih ya untuk menceritakan barangkali
saya bisa ambil dari yang saya lihat. Tapi karena saya diminta untuk berbicara tentang NU, secara singkat saja saya ingin sampaikan bahwa alhamdulillah kita semua ini berkesempatan berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Karena berkhidmah di Nahdlatul Ulama itu insya Allah menurut saya yakini ini adalah thariqah yang paling tepat. Nah, NU ini semalam saya sudah cerita sekilas, itu diuji bukan saja oleh orang-orang di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Di dalam negeri itu banyak, setiap kali saya bertemu orang itu selalu bilang Indonesia itu katanya Pak, kalau tidak ada NU saya tidak bisa membayangkan Indonesia masih utuh. Itu kemarin saya bertemu, bahkan belum lama ada seorang petinggi di Astra, seorang direktur ngobrol dengan saya kemudian saya ambil kalimatnya itu luar biasa. Beliau katakan, menurut saya, kata beliau, NU itu adalah core of value Indonesia, inti daripada nilai yang berjalan berlaku di Indonesia. Orang Indonesia itu santun, orang Indonesia itu toleran, orang Indonesia itu baik. Itu karena secara umum mereka itu adalah Nahdlatul Ulama. Dan katanya sih ya Nahdlatul Ulama kan yang memang mayoritas di Jawa Timur. Ya. Nah itu. Nah, ini NU di Indonesia sudah diakui. Di luar negeri sama. Ya, NU diakui. Nah saya melihat bahwa penamaan NU dengan nama pengurus besar rupanya memang sudah sesuai dengan cita-cita para muassis. Karena NU ini didirikan untuk tanggung jawab yang besar. Namanya pengurus besar. Kenapa tidak pengurus pusat? Walaupun ada orang yang salah menerjemahkan PBNU, dianggapnya pengurus bersama NU. Ada lagi di daerah itu, terutama maaf ya mungkin NU-nya belum begitu kuat di daerah itu. Selamat datang yang terhormat, ya wakil ketua umum pengurus besar NU pusat nasional. Terus pengurus besar tambah pusat tambah nasional. Dan nanti harus sosialisasi perkum ini ke bawah. Nah, kita ini oleh muassis itu ternyata beliau punya wijhah atau ru'yah dalam bahasa Arab, atau diterjemahkan itu visi. Wijhah, ru'yah itu visi yang sangat panjang maju. Dari mulai lambangnya kita tahu NU itu sudah mendunia karena melewati bola dunia. Dari lambangnya saja sudah dotnya melewati bola dunia. Kalau dulu ya, ulama-ulama itu sering bilang, salah satunya diantaranya sering mengatakan ini kayak Fiqh Muhajir, NU itu memang didirikan oleh para muassis, satu sebagai menjaga paham Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya di Indonesia. Kedua, untuk menjaga bangsa ini yang dalam bahasa Gus Dur itu satpam, ya, satpamnya NKRI. Nah sekarang para ulama itu di PP kemudian baru menyadari muassis ini mendirikan NU bukan hanya untuk dua itu, tapi juga untuk membangun peradaban dunia. Saat saya ke Boston, saya bertemu dengan Profesor Robert Hefner atau yang dikenal dengan Bob Hefner. Bob Hefner, di seorang Indonesianis ya, yang ternyata beliau sudah ke Jawa Timur tahun 79 tadi. Saya lahir tahun 77. Beliau sudah ke Jawa Timur tahun 79. Waktu itu saya keliling Amerika, nyambung ke Kanada, ke Harvard, ke Boston, terus ke McGill ya, di tempat kampus-kampus mahasiswa, dosen-dosen yang terkenal. Ada dua akademisi Eropa yang Amerika dan Kanada yang saya bertemu secara langsung. Yang satu Bob Hefner itu malah menemui dengan baju batik. Saya kebetulan pakai baju batik juga di sana.
dengan bahasa Indonesia yang agak terbata-bata gitu. Selamat datang di Amerika, saya juga NU. Kata beliau, saya juga NU. Saya tidak tahu kalau tidak ada NU bagaimana dunia ini. Saya sudah ke Indonesia, meneliti Indonesia sejak tahun 79. Saya datang ke Pasuruan, saya datang ke Malang, saya datang ke Jogja. Saya bertemu Gus Dur belakangan. Jadi beliau bertemu Gus Dur belakangan. Baru bertemu Gus Dur 80 sekian, tapi sudah ke Indonesia meneliti Islam di Indonesia itu sejak 79. Dan kesimpulannya ya mungkin mirip dalam bahasa tadi, NU ini luar biasa, diperbincangkan di dunia. Karena ya kalau kemudian pimpinan NU itu selalu masuk pada top pemimpin dunia, ya dunia Islam. Usianya sekarang masuk nomor berapa? 19 ya. Di bawah presiden nomor 1 presiden tokoh dunia Islam Indonesia yang ada di dunia, terus baru sekarang usianya nomor 2 ya. Ya beliau mengatakan secara jujur, saya begini ini dulu sebelum saya jadi ketua umum PBNU, kata Gus Yahya, saya itu cuma diangkat 250 dari 500. Begitu jadi ketua umum PBNU langsung terkerek dari 250-an menjadi berapa? 19. Ini saya yakin ini bukan karena saya Yahya Stakuf kata beliau, tapi karena saya kebetulan ketua umum PBNU. Ya. Nah itu artinya kiprah NU di dunia diakui. Nah, dari apa kiprah NU di dunia diakui? Pertama, mereka kan melihat track record NU sebagai sebuah ormas ya civil society yang luar biasa, bisa membuat sebuah negara stabil ya tanpa perlu menjadi katakanlah partai politik, tapi pengaruhnya diakui di seluruh dunia. Nah, apalagi sekarang ketika kita sudah mengumumkan bahwa NU ini akan merawat jagat dan membangun peradaban dunia. Apalagi sekarang sesudah NU ini mengadakan kegiatan kemarin di Bali R20, Religion 20, dan insya Allah pada tanggal 7 Februari nanti akan mengadakan Al-Muqtamar Dawli fil Fiqhil Hadari, ya, International Conference tentang fikih peradaban. Undangan ikutan PBNU, masya Allah, sudah luar biasa, dalam dan luar negeri. Kalau nuruti itu nggak cukup pengurus PBNU, nggak cukup. Malah saya berpikir ini mungkin wakil ketua umum harus ditambahin. Betul. Yang bidang-bidang yang tambahan luar biasa. Nah, saudara-saudara hadirin, saya percaya bahwa kita semua melihat NU yang sudah sedemikian luar biasa ini, pertama itu karena disebabkan karena para muasisnya itu ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak akan bisa begini. Dan kemudian jamaahnya juga ikhlas. Pengurus boleh ikhlas, boleh enggak, asal jamaahnya ikhlas, NU itu besar. Kadang-kadang pengurusnya tidak ikhlas ya. Yang dari pengurus NU agak ABCD. Dan itu uniknya NU itu. Kadang-kadang pengurusnya ada yang setengahnya tidak ikhlas, setengahnya ya. Punya harapan sesuatu, punya ekspektasi sesuatu, ya. Tapi karena NU itu ternyata masya Allah di bawah masyarakat jamaahnya itu ikhlas, maka tetap besar. Ada seorang peneliti, bahkan teman dari Muhammadiyah bilang begini, Pak, bedanya NU sama Muhammadiyah itu begini. Muhammadiyah itu mungkin kalau pengurusnya tidak aktif, mungkin NU-nya atau Muhammadiyah. Tapi kalau NU itu tidak, karena NU itu dari sisi amaliyah itu sudah jauh di bawah. Tahlilan, manakiban, selamatan, khulwah nggak bisa. Lah makanya waktu saya diminta usianya jadi wakil ketua umum bidang keagamaan, saya tanya, dulu sama minta saya kan basicnya dari dulu LPM, Suriah, ya. Tiba-tiba jadi takbiriyah bidang wakil ketua umum bidang keagamaan.
Beliau mengatakan begini, kalau ketua umum PBNU itu harus selalu keliling hall, kapan saya ngurus NU? Nggak masuk akal juga ya? Masuk akal. Ada ketua umum PBNU hall terus dia merasa mengurus sekali NU. Lo hall itu di NU itu bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Lo betul itu. Sing kiai nyaras meninggal yang minta dikoli. Enggak bisa itu Pak. Saya di PB itu sampai ngeluh, Bu, jangan saya saja keliling, ada suriah yang lain atau lembaga-lembaga yang lain keliling. Karena NU ini call-nya saja luar biasa, nggak habis-habis. Nah, maka kemudian beliau mencoba mendefinisikan kembali fungsi ketua umum yang sesungguhnya beliau adalah masinis. Kalau kita umpamakan sering dari para kiai dulu, NU ini kayak kereta, punya jadwal yang jelas, tempat berhenti yang jelas, stasiun yang jelas, bukan taksi tergantung yang nyewa. Bukan taksi itu tergantung yang nyewa, rono. Ya. Kadang-kadang kan ada juga begitu, orang itu jadi ketua NU, ya, itu dia menganggap NU seperti taksi, disewa siapa yang ikut. Kadang-kadang yang nyewa ya, anggota dewan, yang nyewa bupati, itu dianggapnya ya itu. Dianggapnya kayak taksi, bisa disewa anggota dewan, bisa disewa bupati, ya gubernur. Itu berarti orang masih nggak paham bahwa NU ini sesungguhnya bukan taksi, tapi apa? Kereta yang jalurnya jelas. Saya ingin katakan, termasuk ketika saya bertemu para pimpinan partai politik yang saya temui termasuk tadi malam, banyak orang yang masih tidak paham tentang kebijakan PBNU saat ini dari Prof. Islam dan juga ketua umum tentang positioning kita terhadap partai-partai politik semua. NU ini katanya sekarang sedang memusuhi partai politik tertentu, gitu ya. Kita paham. Loh, saya sudah ketemu sama ketua umumnya dan bahkan saya ketemu pimpinan-pimpinannya. Terus, pulau ini direkam apa tidak? Karena kalau direkam itu kita jadi nggak bisa bebas ngomongin. Direkam itu jadi nggak bisa bebas. Hal-hal yang secret jadi gak enak ngomong. Man syabakani aw syabaka man syabakani ila yaumil qiyamah dakhala jannah. Siapa yang salaman dengan saya atau bersalaman dengan orang yang salaman dengan saya sampai hari kiamat, insya Allah masuk surga. Itu dari Nabi kepada sahabat pertama sampai kepada guru kita terakhir, kalimatnya harus sama. Nah, musafahan salaman. Nah, musafakah kata orang Jawa bilang ngaku rancang. Ngaku rancang ini bahasa Indonesia itu gak ketemu saya. Saya cari dari musafakah bahasa Indonesia-nya apa? Ini kan Jawa kan ya. Ngaku rancang. Bahasa Indonesia itu paling berkelindan. Berkelindan itu kuat sekali gitu. Kalau salaman dulu itu saking kuat. Nah, kita ini sudah terlalu lama berkelindan sampai kemudian tidak bisa membedakan. Ya, dia itu sesungguhnya pengurus NU atau pengurus partai politik. Nah, maka diadakan ini halaqah fikih peradaban supaya kemudian NU ini selama ini tahunya orang itu ya politik. Nah, sekarang sudah tidak. Dan alhamdulillah kita kemudian melihat dengan masifnya kegiatan NU di 250 titik lebih, baru kiai-kiai NU merasa, duh ini loh, alhamdulillah NU kembali terlihat, di mana dulu pernah dilakukan hal serupa pada masa Gus Dur tahun 89. Gus Dur melakukan beberapa halaqah di beberapa tempat, tapi tidak sebanyak ini. Pada tahun 89 beliau melakukan halaqah yang disebut halaqah kontekstualisasi kitab kuning.
Tapi di pondok-pondok besar, di Aceh, di pondok Al-Ihya Ulumuddin di Cilacap, Pesugihan. Jadi kan nggak usah bahas nahunya. Kalau kiai dulu itu kalau ngasih nama pondok itu unik tuh. Nama pondoknya Al-Ihya Ulumuddin. Gak ada yang berani protes, sing ngarang namanya kiai. Terus pondok lagi di Nurul Jati. Karena waktu itu Gus Dur mungkin juga ingin mengajak supaya kiai-kiai NU itu ya berhentilah bicara tentang politik terus, mulai membicarakan hal-hal yang memang menjadi core keilmuan para ulama dan khidmat para ulama untuk bangsanya, baik dari sisi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai penjaga paham Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun sebagai penjaga NKRI dan peradaban dunia. Waktu itu Gus Dur dibantu oleh ya seorang pemuda yang sekarang sudah sepuh, ya Kiai Masdar Farid. Ya, Kiai Masdar Farid itu kemudian jadi panitianya. Kontekstualisasi kitab ini waktu itu sesungguhnya ingin mengajak kiai-kiai pesantren yang notabene mayoritas NU dalam berpikir itu tidak jumud, tidak tekstual. Karena selama ini ya, pada waktu itu para ulama termasuk Gus Dur dibantu oleh waktu itu Suryanya Mbak Sahar dan Kiai Mustafa Bisri melihat kiai-kiai NU itu berpikirnya jumud, qauliyah. Kalau tidak ada di kitab, ya Basul Masail itu mauquf. Makanya dulu itu sering kali Basul Masail hasilnya apa? Mauquf. Basul Masail hasilnya mauquf. Dan kita kurang. Ya karena tekstual, nggak berani kemudian berpikir yang maju, nggak berani. Maka kemudian Gus Dur bersama para ulama yang progresif mengajak supaya mulailah kita berpikir tidak saja qauliyah tapi manhajian, berpikir secara manhaji. Maka kemudian di Munas Lampung dari serangkaian halaqah itu diputuskan bagaimana di Lampung itu manhaj Basul Masail NU yang tidak saja ketika bermanhaj secara qauli tapi juga secara manhaji. Sehingga kadang-kadang ada satu pendapat yang sekarang dimunculkan kelihatannya berbeda dengan pendapat imam madhab kelihatannya, tapi ternyata tidak, karena sesuai dengan manhajnya imam madhab. Atau dalam kitab Sab'atu Kutubil Mufidah itu salah satu yang jadi rujukan oleh ulama NU, kalau tidak salah bunyinya lana ikhtiyaratun fiqhiyah. Bagi kami ada beberapa pilihan-pilihan fikih, pendapat fikih yukhalifu qaulal imam al-madhab, ya kelihatannya berbeda dengan pendapat imam madhab, walakin fil haqiqah laisa mukhalifatun ya di qauli dalikal imam. Akan tetapi sesungguhnya tidak bertentangan dengan pandangan itu, imam itu. Kenapa? Karena yang dilihat adalah manhajnya. Khudil misal, ambillah contoh saja. Imam Syafi'i ini pun berpendapat bahwa yang namanya membagikan zakat itu harus takmin kepada diratakan kepada 8 asnaf. Tapi ashabus Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i di bawah itu termasuk Imam Bajuri, gurunya Syekh Nawawi, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani, mengatakan, kata beliau, saya berpendapat juga guru saya, juga para ulama Syafi'iyah, diantaranya Syekh Ibnu Ajil Al-Yamani, itu ada dalam kitab Nihayatuz Zainnya Imam Nawawi atau Syekh Nawawi Al-Bantani, berpendapat bahwa membagikan zakat tidak wajib pada 8 asnaf. Kalau sekarang sulit ditemukan, tapi minimal pada 3 asnaf. Alasannya apa? Alasannya mencari 8 asnaf ini sekarang sulit. Kalau mencari janda gampang, tapi mencari 8 asnaf itu susah ya. Yang sesuai ini belum. Rondo di kata.
Bahkan beliau kemudian berani mengatakan, "Lau kana Syafi'iyyu hayyan la afta bidzalik." Lu kata Syekh Nawawi, Syekh Bajuri, Syekh Ibnu Ajil Al-Yamani, "Lau kana Syafi'iyyu hayyan la afta bidzalik." Lu ini kita ini kelihatannya berbeda dengan Imam Syafi'i, tapi kalau saya jelaskan kenapa saya berpendapat semacam ini, karena kondisi sudah berubah. La afta bidzalik. Imam Syafi'i pasti pendapatnya sama dengan pendapat kamu. Kenapa? Hurufnya berbeda. Ini contoh dalam bab fikih. Lah, mulailah dari tahun itu NU terus bergeser, cara musyawarahnya mulai berani. Ketika istinbat itu tidak hanya istinbat bayani dari nas, dari kitab-kitab, mulai berani istinbat itu kiasi, menggunakan kias atau ilham. Bahkan sekarang NU sudah mulai menetapkan bagaimana cara istinbat secara maqasidi. Istinbat melihat maqasidus syariah. Ya salah satunya tadi kebetulan dibaca kitab ilmu Bangkapi. Nah itu bahasa itu sesungguhnya dengan pandangannya sudah mulai dengan istinbat maqasidi tentang KB. Karena KB itu sesungguhnya sesuai dengan maksidun min maqasidis syariah, sesuai dengan maqasidus syariah, yakni hifdun nafs dan hifdun nasl. Hifdun nasl terutama. Nah, sekarang para hadirin, lompatan NU di abad yang kedua ini lebih luar biasa. Kalau dulu lebih pada fikih-fikih yang masuk itu fikih ubudiyah, ya, fikih muamalah. Sekarang sudah masuk pada fikih yang lebih luas lagi spektrumnya, pada fikih peradaban terutama bab politik. Ini sebelumnya nggak pernah dibicarakan, tapi sejak 3-4 tahun lalu sudah mulai masuk lebih luas. Kalau kita bicara tentang negara Pancasila sejak tahun 84. Pancasila sudah 84, NKRI final sudah kita putuskan juga. Sekarang malah sudah masuk pada wilayah-wilayah yang sudah masuk dunia. Misalnya tentang rezim perbatasan. Bagaimana NU memandang keputusan PBB tentang rezim perbatasan? Dulu sebelum ada yang namanya rezim perbatasan negara, orang harus pakai visa, orang masuk harus pakai paspor. Orang Madura itu bebas nyari ikan sampai Malaysia, sampai Australia sebelum tahun 45. Terus sekarang orang Sumeneb, orang Madura nyari ikan di Australia ditangkap marah dia oleh polisi di sana. Lu Anda ini melanggar wilayah laut kami. Loh kata siapa? Oh ini laut Tuhan. Laut apa namanya? Tuhan. Lu Anda ini mencuri ikan kami. Oh, balas orang Madura. Lu kata siapa ini ikan sampean? Oh ini ikan Sumeneb lari ke sini. Menjelaskan begini ini ya kepada yang di bawah ini ya itu tugas pengurus MWC dan berarti ya. Ini ada yang namanya rezim perbatasan. Ya, bahwa politik itu dinamis. Anda harus bisa membedakan ya. Kitab-kitab yang dulu ditulis kurang lebih ya 700 tahun yang lalu situasi politiknya negaranya beda dengan sekarang. Masih banyak orang yang mengharapkan misalnya dalam konteks negara kebangsaan orang non-muslim calon atau milih itu terlalu berlebihan, bahkan sampai pada tingkat mengharapkan memusuhi seperti orang-orang kota. Dan kita juga tahu mestinya ya kalau yang dipilih itu siapa, tapi nggak perlu sampai pada tingkatan itu. Karena NU memutuskan di Banjar dalam munasnya dalam konteks fikih kewarganegaraan yang namanya di Indonesia ini sesungguhnya tidak ada lagi kategorisasi warga negara kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 seperti dalam kitab-kitab klasik. Kalau kitab klasik kan warga kelas 1 muslim. Kalau di negara Islam, warga kelas 2 kafir dhimmi, warga kelas 3 itu Buddha. Lama ini masih relevan.
kita baca kitab kuning dalam rangka ingin mencari tahu kalau dulu diharamkan, kalau dulu diwajibkan, kalau dulu misalnya dilarang atau diperintahkan, apa ilahnya? Nah, itulah kenapa seri Halaqah Fikih Peradaban ini ya secara jelas gamblang disampaikan oleh pimpinan kita di PBNU adalah lanjutan daripada seri halaqah yang pernah dilakukan oleh Gus Dur pada tahun 89. Kalau dulu namanya kontekstualisasi kitab kuning, kalau sekarang disebut sebagai rekontekstualisasi fikih siasah, membaca kembali fikih siasah dari kitab kuning. Pada dasarnya sama. Nah, ulun itu keliling. Alhamdulillah, kita itu ya ketika halaqah ya melihat ada ulama-ulama yang masih mungkin orang menyebutnya konservatif, ada yang sudah maju, dibiarkan. Itulah kekayaan khasnya NU. Di NU itu kalau ada yang kaku misalnya, ya buat biar. Memang sudah begitu. Ada yang progresif, pertemukan. Sebab kadang-kadang yang kaku butuh mendengar apa yang disampaikan oleh yang progresif. Yang progresif juga harus mendengar apa yang disampaikan ulama-ulama sing kaku-kaku. Karena kadang-kadang yang disampaikan yang kaku-kakunya benar juga. Sebab kalau semua terlalu progresif, nanti takutnya kebablasan. Takutnya apa? Kebablasan. Maka di NU misalnya dalam konteks ini ulama-ulama dikumpulkan. Biarkan kumpul, biarkan rasul masyarakat. Nah, hadirin, yang tadi saya sampaikan itu, tadi saya sudah sampaikan kepada Romo Yai. Ya, saya katakan salah satu yang penting dilakukan oleh Kiai NU terutama dalam hal rekontekstualisasi fikih syariah ini, jangan jumud, jangan kaku membaca nas. Da'il jumuda fin nususi wa'laman taghayyural hukmi alladhi marra zaman wal hukmu dawru'ul ilal wujudan aw adman wa la taqbal ta'assufan rawab. Ya, ini syair ini saya ubah ketika saya menjelaskan bahwa ya da'il jumud, ya, tinggalkan olehmu berpikir jumud kaku. Fin nususi dalam memahami nas di Quran, di hadis, di ibarat kita. Wa'laman dan ketahuilah olehmu taghayyural urfi boleh, taghayyural hukmi boleh, alladzi marra zaman yang sudah lewat. Sebab orang kalau misalnya kaku membaca satu teks termasuk ibarat kitab klasik, dia nanti tidak tahu bahwa ada perubahan zaman. Al-hadaratu tataghayyar tanmu wa tasdahir. Peradaban itu sesungguhnya berubah, bahkan berkembang, bahkan kemudian tumbuh. Setiap zaman berbeda. Semalam saya cerita sekilas. Dulu tradisi keilmuan kita niku tradisine Dobit Sodro. Semua orang belajar itu ngapal karena belum ada kitab. Itu yang dikatakan oleh Imam Syatibi, kana ilmu fi sudurir rijal. Ilmu itu dulu adanya di hati para ulama. Terus kalau ngaji itu dulu gurunya ngimlah, muridnya mendengar, disimpan. Namanya Dobit apa? Sodro. Tradisi hadis. Tsumma taqala ila kutub, baru bergeser kepada tradisi Dobit kitaban. Karena mulai belajarnya lewat kitab. Makanya disebut oleh Imam Syatibi dan kitab Muwafaqat, tsumma taqala ila kutub. Bergeserlah tradisinya kepada kitab. Wal an bahkan intaqala ila YouTube. Nah, sekarang bahkan sudah bergeser kajinya lewat apa? YouTube. Nah, tapi YouTube ya masih ada orangnya. Kiainya ceramah, didengerin, udah kitab itu, kitab juga. Baik Dobit Sodra, Dobit Kitaban,
dobit YouTuber. Walakin mafatihuha bi aidir rijal, kata Imam Syatibi, tetap cara ngaji kudu lewat kiai yang punya sana. Sekarang peradaban bergeser lebih canggih lagi. Kalau dulu googling kita masih bisa lihat situs-situs itu. Sekarang ada lagi yang namanya Open Artificial Intelligence. Ya, saya juga belum punya itu ya. Belum cek, saya baru dikasih lihat. Sekarang nih Bu ya, nanya hukum itu ada namanya ya artificial intelligence, itu open artificial intelligence. Kita bisa tanya, ngeklik atau pakai suara, niku langsung dijawab. Yang jawab hukum niku mesin yang jawab. Saya lihat langsung bagaimana hukumnya foto dengan latar belakang pohon natal. Kita nanya itu mesin jawab, tergantung niat Mas, begitu katanya. Canggih. Ya Allah, lagi suwi-suwi kok kiai ngurus MBC ora payu. Jawabannya jelas langsung keluar itu sekarang. Tergantung niat. Ya, sampai melakukan pohon natal, ini mesin yang jawab kata saya. Kalau ketika bagaimana hukumnya memakai jilbab yang benar, keluar itu apa saja yang nah ini harus dibaca oleh para ulama perubahan zaman ya, baik dari sisi keilmuan, peradaban, politik, juga peradaban-peradaban yang lain. Nah, NU insya Allah dengan tanggung jawab besar ini kita di kurunnya yang kedua, abad kedua, selama kita memegang pakem Thariqah yang sudah dipegang oleh ulama NU, insya Allah kita akan selamat. Karena saya meyakini ya, peradaban boleh bergeser, peradaban boleh berubah, tapi yang tidak berubah itu adalah nilai kemoderatan, nilai toleransi, ya, kemudian pakem-pakem kita dalam berkhidmat, keikhlasan itu tidak akan pernah bisa ya kita tinggalkan walaupun peradaban bergeser. Orang NU insya Allah selama jadi pengurus NU ikhlas, zaman apa saja insya Allah berkah, insya Allah selalu. Orang NU selama dia memegang ya apa yang sudah digariskan oleh para muassis, baik dari sisi akidahnya, fikihnya, tasawufnya, nilai-nilainya, insya Allah zaman berubah seperti apa saja dia akan tetap eksis. Ya, itu yang paling penting menurut saya, dan itulah hebatnya. Apa yang disampaikan oleh para muassis ini, kalau dalam fikih itu seperti maqasidus syariah. Syariah bentuknya itu sesungguhnya boleh karena perubahan zaman berubah, tapi maqasidnya tetap satu. Apa itu? Asy-syari'ah adlun kulluha, rahmatun kulluha, masalih kulluha, hikmatun kulluha. Syariat itu intinya harus berisi keadilan, harus berisi kemaslahatan, harus berisi rahmat, harus berisi hikmah. Kullu ma kharaja minal adli ila jur wa ila syariat itu intinya adalah keadilan, kemaslahatan, rahmat dan hikmah. Maka semua yang keluar daripada keadilan, kemaslahatan dan juga hikmah bukanlah syariat. Nah, NU sama. NU itu intinya apa? Tawasul, ya, kemudian tasamu, ya. Maka setiap yang keluar dari ini dia pasti bukan NU. NU itu basisnya adalah hikmah. Kalau di NU tidak niat hikmah, maka insya Allah orang itu tidak akan pernah salah. Saya diberitahu bahwa jam pesawat saya maju menjadi jam 1 dari jam 10. Jadi saya minta maaf ini